Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, berarti bisa kita mulai ya, insya Allah. Bismillah, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din wa din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Alhamdulillah kita ucapkan alhamdulillah yang caranya di kajian saat zuhur yang alhamdulillah rutin dilaksanakan selama bulan Ramadan oleh Rasul Basanta. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, juga kepada segenap keluarga dan sahabatnya, kepada kita yang hadir di kajian ini mendapat manfaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah siang ini guru kita sudah join, manggilnya Ustadz Abi Maki. Ustadz Abi aja kali ya. Boleh, silakan. Baik. Nah, tema kajian kita hari ini cukup menarik nih. Alhamdulillah, insya Allah temanya ciri-ciri rezeki yang berkah. Nah, terus ingin mengingatkan juga kepada teman-teman yang bergabung, mungkin saat bergabung bisa bantuannya untuk di-mute, jadi supaya saat Abi menjelaskan kita lebih bisa menerima apa yang dijelaskan dan mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam hidup. Kurang lebih seperti itu. Kalau begitu, tetapi waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan jumpa kita pada siang ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semakin bisa menikmati ibadah saum kita dan qiyam kita. Amin ya rabbal alamin. Hari ini insya Allah kita akan melihat ciri-ciri rizki yang barokah. Iya, Masya Allah. Karena kita ingin melihat si rizki yang barokah itu kayak apa sih sebenarnya. Karena sebenarnya secara jujur, kita ini seorang mukminin, mukminat, bukan hanya sekedar mencari rizki. Tapi apa? Gimana agar rizki itu barokah. Iya. Jadi dengan mengatakan kalau hanya untuk mencari rizki saja, mungkin kita akan tutup mata antara halal dan haram. Pokoknya yang penting saya dapat. Nah itulah perbedaannya antara orang yang beriman kepada Allah dan kepada orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang mukmin ini bukan hanya sekedar mencari rizki, tapi apa? Bagaimana cara mendapatkan rizki itu barokah. Singkat untuk diungkapkan, punten. Iya. Agar tidak terlalu jauh untuk memaparkan, untuk melihat, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ternyata ada yang namanya nikmat sebagai dasar dulu. Ada yang namanya nikmat, ada yang namanya rizki, dan ada yang namanya barokah. Ya, ada nikmat, ada rizki, dan ada barokah. Tiga ini tidak bisa dilepaskan. Namun kalau dipreteli satu-satu, kita akan lebih memahami makna daripada 3 poin. Insya Allah dalam waktu yang sangat singkat ini, teman-teman semuanya bisa memahami walaupun
sesederhana dengan apa yang saya sampaikan, ya dengan keterbatasan ilmu yang saya miliki, keterbatasan dengan bahasa yang saya punya. Namun insya Allah teman-teman bisa mengetahui daripada makna rizki barokah itu apa. Yang pertama ada nikmat, untuk diketahui ada rizki, ada barokah. Apa itu nikmat? Nikmat ini definisinya segala sesuatu yang Allah siapkan untuk kita, itu nikmat. Apapun yang disiapkan oleh Allah untuk kita itu nikmat. Nikmat. Allah siapkan yang namanya udara buat kita itu nikmat. Allah siapkan pemandangan indah itu nikmat. Masya Allah. Ya, Allah siapkan apa yang bisa kita lihat dan itu membuat kita nyaman, membuat kita tenang, itu nikmat. Jadi nikmat ini kullu syai'in jahazahullahu lakum. Apapun yang Allah siapkan di dunia ini itu adalah nikmat. Nikmat, iya. Jadi itu kata-kata nikmat. Namun ingat, ada sesuatu yang kita nikmati tapi bukan milik kita. Ya, dan ada sesuatu yang kita nikmati dan itu milik kita. Itu namanya sesuatu yang dinikmati dan milik Anda dan Anda merasakannya, itu adalah rizki. Jadi rizki itu adalah nikmat yang Anda miliki dan Anda rasakan. Itu rizki. Iya, itu rizki. Masya Allah. Coba kalau sekarang. Punten bunda, ayahanda, ikhwah, akhwatillah. Kalau misalnya ada mobil, bukan punya kita, tapi kita bisa merasakannya, itu nikmat, kita naik mobilnya empuk sekali ini. Ya, tapi punya kamu bukan rezeki saya, tapi nikmatnya saya merasakan. Jadi kita bisa merasakan nikmat walaupun bukan milik kita. Iya. Pernah nggak teman-teman, sahabat-sahabat bisa naik mobil free gitu, gratis gitu, atau naik motor diboncengin, nikmat, tapi bukan rezeki kita. Itu dia, ya. Jadi kalau rezeki kita ini adalah yang kita miliki. Makanya orang tua kita dulu kalau misalnya kita punya uang nih, alhamdulillah dapat nikmat ini, hilang. Mas, sabar ya, bukan rezekinya. Nah, gitu tuh. Kenapa? Ya bukan nggak dirasakan nikmatnya, bukan rezekinya. Nah, sekarang sudah tahu. Lebih banyak nikmat apa banyakkan rezeki yang kita lihat, yang penting kita nikmatinya. Yang penting kita menikmatinya. Masya Allah ya. Nggak punya apa, nggak punya, tapi bisa menikmatinya. Itu luar biasa itu. Iya, luar biasa. Bahkan yang punya malah lebih sulit. Punya mobil, belum ganti oli, belum ganti itu, belum ganti ini. Kita mau menikmati aja. Nggak mikirin oli, nggak mikirin rem, nggak mikirin ban, nggak mikirin apa, nggak mikirin bensin, nggak mikirin. Itu menikmati. Masya Allah. Iya. Itu menikmati. Kadang-kadang pemiliknya ribet. Pemiliknya malah stres mikirin apa. Nah, punten. Jadi kita ini ada nikmat, nikmati sesuatu yang Allah siapkan ya buat kita, baik melalui hamba Allah, baik melalui itu nikmat. Masya Allah. Iya. Tapi ada rizki. Masya Allah. Rizki itu nikmat yang dimiliki dan dirasakan. Nikmat yang dimiliki dan dirasakan. Itu rizki. Sekarang, apabila nikmat ini dan rizki ini ya dipergunakan sesuai dengan apa yang Allah inginkan, maka akan mendapatkan barokah dari rizki tersebut. Sekarang ketahuan, itu intinya. Iya. Punten punya motor, nikmat dan rizki. Motor itu dipakai untuk apa? Oh, dipakai untuk kerja ke kantor, barokah. Berarti motornya barokah. Kenapa? Karena mencari nafkah juga adalah bagian daripada jihad. Jangan dikira teman-teman dengan mengatakan, oh jihad, masa sih saya ke kantor kerja itu jihad? Masa saya mencari uang itu jihad, mencari nafkah jihad, itu jihad. Kita mengira jihad itu orang yang berada di medan perang, membawa senapan, atau zaman dulu membawa pedang gitu ya. Kalau di zaman di zaman sekarang ini mungkin perang seperti apa, bagaimana. Namun ternyata Rasulullah menggambarkan jihad itu luar biasa. Ada satu kisah yang sangat menarik. Ya, Rasulullah SAW sedang duduk dengan para sahabat, ya. Sedang duduk dengan para sahabat, tiba-tiba ditemuinya di masjid itu seorang laki-laki yang kekar tubuhnya, kuat tubuhnya, dahsyat. Pokoknya saking kagumnya orang-orang ngelihat kekakaran tubuh itu dengan mata, masya Allah, ini tubuhnya kekar sekali, kuat sekali. Body itu luar biasa. Tubuhnya olahragawan banget itulah. Tiba-tiba ada seorang sahabat mengatakan, alah, sayang dia. Rasul bertanya, kenapa? Apa yang kau sayangkan dari dia? Tubuh kuat itu ya Rasulullah, tubuh gagah itu ya Rasulullah, hanya dipakai buat jadi tukang kuli aja di pasar. Coba kalau dia membawa pedang di medan perang,
menyerang musuh, nyerobot musuh. Wah, itu lebih bermanfaat lagi. Ini cuma tukang kuli, makanya karena dia tukang kuli, tubuhnya begitu. Dari remaja dia ngangkat barang, bantu barang, banting bang, semuanya diangkat barangnya semuanya sehingga tubuhnya kekar. Makanya sampai hari ini dia masih hidup tukang kuli juga. Sayang banget kekekaran tubuh itu kurang bermanfaat karena tidak digunakan dalam peperangan membela agama Allah. Itu dia bilang begitu. Apa jawaban Rasulullah? Waihaka ya fulan. Jika pemikiranmu seperti itu, kamu keliru dan bisa celaka kalau memikirkan orang jihad itu hanya di medan perang. Memangnya kenapa ya Rasulullah? Kalaulah dia itu maksudnya adalah orang yang sedang bekerja itu, yang jadi kuli itu, kalaulah dia sedang bekerja mencari rizki yang halal. Nah, nanti kita akan bahas ya, mencari rizki yang halal demi menghidupi istri dan anak-anaknya, maka dia pahalanya sama dengan pahala seperti berperang di jalan Allah. Masya Allah. Iya, berperang di jalan Allah. Tiba-tiba sahabat nyeletuk. Nah, kalau dia belum nikah ya Rasulullah, seandainya dia belum nikah, tapi dia sedang memberikan nafkah untuk ayah ibunya, membantu mencari nafkah ayah ibunya, dan dia mencari yang halal, maka dia sama sedang berjuang fisabilillah. Masya Allah. Nyeletuk lagi. Nah, kalau dia, ibu bapaknya sudah nggak ada juga, bagaimana ya Rasulullah? Seandainya dia sedang mencari nafkah yang halal untuk dirinya sendiri. Dia mencari nafkah untuk dirinya sendiri. Maka yang halal dia cari untuk menghidupi dirinya sendiri. Sama dia ini sedang berjihad fisabilillah. Masya Allah. Jadi teman-teman ketika mencari nafkah, ke kantorkah, ataupun ke pasarkah, atau kemana saja, sampai pun jualannya misalnya melalui online, tuh Masya Allah. Untuk mencari nafkah itu jihad fisabilillah. Kenapa? Mencari rezeki yang halal itu adalah sama dengan jihad. Mencari rezeki yang halal itu sangat luar biasa. Maka punten, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ternyata misalnya punya motor. Nikmat. Punya Anda, berarti rezeki Anda. Dipakai kemana? Alhamdulillah dipakai bekerja. Kemana? Ke kantor. Buat apa? Hidupi keluarga, berarti motor ini motor yang barokah. Berkah, Masya Allah. Ya. Punya apa yang dimiliki oleh ikhwah, akhwat, teman-teman semuanya, seandainya digunakan barang itu yang kita miliki di jalan Allah sesuai dengan apa yang Allah inginkan, yakinkan kalau sesungguhnya itulah yang menjadi keberkahan. Singkatnya demikian. Berarti ada nikmat, lalu ada yang disebutnya juga dengan rizki, dan ada yang barokah. Masya Allah. Ya. Sekarang kita cek lagi. Ya. Lalu dengan mengatakan, apa itu barokah? Barokah itu apa? Barokah ini singkatnya saya sampaikan. Ya, ada yang mengartikan sedikit tapi manfaatnya banyak. Betul. Ya. Manfaatnya banyak artinya manfaatnya dunia sampai akhirat. Itulah barokah. Bukan hanya di dunia saja. Ketika kita punya sesuatu, saya katakan rizki sekarang. Jadi sekarang sudah tahu rizki itu sesuatu yang dimiliki dan dinikmati. Ya. Berarti apabila teman-teman punya rizki, Masya Allah, ya, ingin barokah, maka tolong rizki ini, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, gunakan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Agar apa? Agar barokah. Agar apa? Manfaat di dunia sampai manfaat ke akhirat. Itulah kalimatnya barokah ini. Kenapa? Simpan baik-baik kalimat ini. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Jangan dilupakan kalimat ini. Ketika dengan mengatakan, menggunakan nikmat sesuai dengan apa yang Allah inginkan, maka akan tumbuh rizki yang barokah. Definisi menggunakan nikmat sesuai dengan apa yang Allah inginkan, itu maknanya adalah syukur. Syukur namanya. Kita punya mata, itu nikmat dan rizki. Masya Allah. Mau berkah nggak mata ini? Gunakan mata sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Berarti itu namanya syukur. Intinya lebih mudah lagi. Rizki itu tolong disyukuri agar barokah. Tanda-tanda rizki yang barokah adalah rizki yang selalu disyukuri. Rizki yang selalu disyukuri itu artinya apa? Rizki yang selalu digunakan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sang pemberi rizki. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangan rizki
Iya, maka saat tangan ini digunakan sesuai dengan apa yang Allah inginkan, berarti Anda telah syukur pada Allah dengan tangan yang Allah berikan. Dan tangan ini siap-siap barokah. Kenapa? Karena Anda telah mensyukurinya. Tidak akan pernah bisa lepas antara barokah syukur. Nggak mungkin seseorang bisa berberkah atau mendapatkan berkah dari rizki yang dia miliki kecuali dia telah mensyukurinya rizki itu. Dan ingat, rizki itu ikhwat bukan harta saja, bukan uang saja. Orang mengira rizki itu duit. Orang mengira rizki itu materi. Punten, bukan. Rizki itu dahsyat sekali. Apa coba? Rizki itu punten, iman rizki dari Allah. Apalagi anggota tubuh rizki dari Allah. Istri kita rizki dari Allah. Suami kita rizki dari Allah. Anak-anak kita rizki dari Allah. Sahabat-sahabat soleh-soleh itu rizki dari Allah. Jadi kalau dikatakan rizki itu hanya uang saja, sangatlah keliru dan sangat sempit ketika mengartikan rizki itu hanya uang. Alhamdulillah saya dapat rizki hari ini. Rizki apa? Punya teman baru yang soleh. Kirain apa? Begitu kira. Iya. Alhamdulillah saya dapat rizki yang soleh. Alhamdulillah hari ini saya dapat rizki. Rizki apa? Ilmu. Itu mah biasa. Begitu. Dia mengira kalau rizki itu alhamdulillah saya dapat rizki. Coba sekarang nih. Ikhwah datang ke istrinya. Begitu pulang atau datang. Alhamdulillah Bapak dapat rizki hari ini. Masya Allah. Berapa Pak? Apa Pak? Pasti akan begitu. Dia bilang enggak. Dapat ilmu sekarang. Kirain apa? Jadi mengira mengatakan apa rizki itu hanya mengatakan dengan uang. Padahal ilmu itu rizki. Teman juga ada rizki. Nikmat ibadah itu rizki. Jadi tolong jangan dipersempit makna rizki. Karena rizki itu sangat luas dan sangat indah sekali. Nah itu dia untuk dipegang. Ya. Jadi cara-cara ataupun tanda-tanda rizki yang barokah itu yang apa? Yang digunakan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Itulah rizki yang barokah. Tapi ingat ya, harus diperhatikan. Sekarang kita kerucutkan. Tadi kan saya sudah sampaikan rizki itu adalah berapa apapun yang Allah berikan itu rizki. Tapi kita akan sempitkan makna rizki dengan duniawi. Ya, kita akan sempitkan rizki itu berupa uang. Kita akan sempitkan itu. Alhamdulillah saya Abimaki dapat rizki nih dan saya akan infakkan di jalan Allah. Saya akan gunakan sesuai dengan apa yang Allah inginkan untuk nafkah istri saya, kebutuhan anak-anak saya, untuk orang tua saya. Jika saya ada lebihnya, saya bisa untuk infak. Masya Allah, punten. Rizki yang dimiliki digunakan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Apakah itu berkah? Insya Allah berkah. Tapi ada satu syarat lagi di belakangnya. Apa? Mencari rizkinya di tempat yang halal. Itu dia. Jadi mencari rizki. Sekarang saya ngambilnya dari belakang. Iya. Dengan mengatakan tadi, ungkapnya, punya rizki. Alhamdulillah saya sudah punya rizki nih. Rizkimu diapain? Saya punya rizki. Dan rizki ini akan aku sesuaikan dengan apa yang Allah inginkan. Maksudnya apa? Rizki ini untuk menafkahi keluarga. Masya Allah, itu ibadah. Rizki ini untuk santunan yatim. Masya Allah, itu rizki itu akan berkah. Rizki ini digunakan untuk bantu takjil buka bersama di masjid. Itu rizki barokah. Tapi punten, masih ada syarat sebelumnya. Apa? Anda mendapatkan rizki itu dengan halal atau tidak? Di mana Anda kerja? Di mana kerjanya? Alhamdulillah saya kerjanya di tempat yang halal kok, tidak berkaitan dengan hal-hal yang mengharapkan seperti tidak dikerja di tempat narkoba, naudzubillah misalnya. Tidak bekerja di tempat sesuatu yang diharamkan misalnya, tidak di tempat yang diharamkan. Begitu dibilang mengatakan alhamdulillah saya kerjanya juga di tempat yang halal. Kenapa? Saya di perusahaan ini yang halal. Saya di kantor ini yang halal. Saya jualan ini yang halal. Di supermarket ini yang halal. Masya Allah. Punten. Berarti rizki ini bukan hanya digunakan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Tapi dari mana Anda dapatkan? Saya alhamdulillah dapatnya di tempat kantor yang halal. Dapatnya di tempat pekerjaan saya yang halal. Alhamdulillah. Tapi ada syarat satu lagi. Apa syarat satu lagi? Ada syarat yang satu lagi. Cara mendapatkannya dengan yang halal. Caranya. Tempatnya mah halal, tapi caranya halal apa enggak?
Jangan-jangan memang kerjanya mah di pasar, tempat halal, tapi caranya tidak halal. Bisa jadi. Caranya tidak halal. Bisa jadi. Iya. Tempat kerjanya mah bagus di kantor, tapi punten tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Kenapa? Misalnya, punten, hasilnya, bahasanya, punten, hasilnya mungkin korupsi. Kerjanya di tempat halal, tapi mungkin ngambil bukan haknya, ngambil bukan miliknya, tempat halal kerjanya, caranya yang tidak halal. Itu pun tidak akan pernah menjadikan harta barokah. Ulangi lagi. Di mana Anda kerja? Di tempat yang halal. Alhamdulillah. Bagaimana Anda mendapatkan uang di tempat halal itu? Sesuai dengan syariat. Tidak mendolimi orang dan tidak menyakiti orang. Saya mengambil yang halal. Tempatnya halal, caranya halal. Keluarkan di tempat yang halal. Di tempat yang baik. Itu barokah namanya. Masya Allah. Masya Allah. Iya. Jika ingin dilengkap, ada satu lagi. Apa satu lagi? Satu lagi. Benar. Abi Maki, saya mah kerja di tempat halal. Alhamdulillah. Caranya juga halal. Alhamdulillah. Cuma ada ganjelan. Ganjelannya apa? Saya kerja di situ di tempat halal. Caranya halal. Cuma lagi sholat, saya nggak sholat. Kerjaannya saya mah. Kenapa? Karena penting. Ini deadline ini. Ini harus saya kerjain. Kenapa? Ya sholatnya saya enggak. Ketika mencari nafkah, menduakan Allah, ya, atau menomorduakan Allah, maka saat itu pun rizkinya tidak menjadi rizki yang barokah. Berarti sekarang begini. Di tempat yang halal, dengan cara yang halal, tetap mengedepankan Allah. Dapatlah rizkinya ini. Gunakan di tempat yang Allah inginkan. Itulah rizki yang halal. Dan itulah rizki yang barokah. Masya Allah. Ya. Jadi, punten. Bagaimana rizki ini akan barokah? Ciri-ciri rizki ini barokah. Cek diri kita. Kita kerja di mana? Alhamdulillah saya kerja di tempat yang halal. Alhamdulillah. Bagaimana Anda cara mencarinya? Dengan cara yang baik apa enggak? Dengan cara ma'ruf, dengan cara baik. Saya tidak menzalimi orang dan tidak mengambil hak orang. Bagus. Ketiga, bagaimana saat Anda kerja di situ? Bisa sholat? Oh bisa. Bisa puasa? Bisa. Masya Allah. Bahkan ada pengajian di tempat saya. Oh berarti itu bagus. Iya. Bagus nih. Mantap yang ketiga. Terus rizkinya sekarang bagaimana? Saya sudah dapat sekarang rizkinya. Alhamdulillah, tinggal PR yang keempat. Apa? Keluarkan di tempat yang sesuai Allah inginkan. Maknanya syukur tadi, maka itulah yang disebutkan rizki yang barokah. Masya Allah. Jadi itu kalimat. Ternyata itulah rizki yang barokah. Jadi sekarang udah ketemu. Syarat mendapatkan rizki barokah ini ada 4. Nggak perlu saya ulangi lagi. Karena saya akan lanjutkan ke bahasan berikut. Iya. Jadi bagaimana caranya rizki saya barokah dan ciri-ciri rizki barokah? Itu ciri-cirinya. Masya Allah. Terus kalau gitu bagaimana nih? Ini kan kita lagi menceritakan tentang rizki urusan dunia. Saya tidak menceritakan tentang rizki yang lainnya. Karena kita untuk mempermudah. Dengan udah kalau gitu saya udah dapat rezekinya nih. Alhamdulillah nih saya sudah diselesaikan dengan syariat Islam. Alhamdulillah. Tapi pengen nggak kita ini rezeki lebih banyak lagi? Pasti mau. Biar apa? Biar punten infaknya lebih banyak lagi. Biar apa? Biar persiapan dengan segala sesuatu yang Allah berikan di dunia itu sebenarnya untuk modal kita di akhirat. Ingat teman-teman itu. Jika Allah memberikan kecerdasan, kepintaran kepada Anda, maka Allah berikan kepada Anda seakan-akan besarkan namaku, agungkan namaku dengan kecerdasan yang aku berikan kepadamu. Dan perbanyaklah bekal di akhiratmu dengan modal kecerdasan yang aku berikan kepadamu. Nah itu dia. Jika Anda, teman-teman diberikan apa? Kesehatan. Allah mengatakan seakan-akan kalimatnya, dengan kesehatan yang aku berikan kepadamu, jadikan kesehatan itu untuk modal. Modal apa? Modal engkau untuk mengagungkan nama Allah. Dan kesehatan yang kau miliki untuk dijadikan sebagai apa? Untuk sebagai modal untuk di akhirat Anda mendapatkan surga lebih tinggi lagi. Makanya simpan baik-baik, Rasulullah mengatakan kata-kata kun fid dunya ka'annaka gharib aw abirus sabil. Itu dia. Jadilah Anda hidup di dunia ini bagaikan pendatang. Anda hidup di dunia bagaikan pendatang. Atau yang sedang dalam perjalanan. Nah ini dia nih. Agar kita lebih nikmat lagi barokahnya. Kan barokah itu sampai ke akhirat nanti. Bukan hanya di dunia saja.
Maksudnya apa? Begini, sahabat-sahabat, teman-teman, semuanya. Ikhwani fillah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Rasulullah katakan, jadilah Anda hidup di dunia itu bagaikan pengembara. Kalaulah misalnya ada orang mengembara dari kampung halamannya ke Jakarta. Mengembara. Yang namanya mengembara berarti bukan penduduk asli Jakarta. Tapi apa? Mengembara, kerja. Sedang kerja mengumpulkan harta. Ingat, gaji misalnya per bulannya, taruhlah misalnya 7 juta per bulan. Dapat per bulan 7 juta. Masya Allah. Punten. Kalau dia merasa pengembara, kalau dia ini merasa bukan penduduk asli Jakarta, maka yang 7 juta ini dia ambil untuk kehidupan ala kadarnya di Jakarta 1 juta per bulan misalnya. Atau 1,5 juta per bulan untuk dirinya. Berarti apa? Berarti 6,5 juta dikirim ke kampung halaman. Sama istrinya, Ma, tolong renov rumah ya. Terus bagaimana nanti? Nanti uang kurangnya Bapak kan per bulan lagi dapat renovasi rumah. Alhamdulillah Pak, sudah 6 bulan ini rumah sudah bagus, sudah direnov. Terus apa lagi Pak? Tenang, Bapak masih kontrak 5 tahun kok di sini. Nanti langsung dikirim lagi. Buat apa Pak sekarang? Beli tanah, buat nanti kalau pulang punya tanah. Ada tetangga yang mau jual tanah, beli. Bagaimana? Bapak bayar per bulan dari gaji Bapak, dibayari. Tanah sudah punya, rumah sudah punya. Pak, gimana lagi? Tolong sekarang beliin motor atau mobil ya buat usaha di sana. Bayarnya bagaimana? Tenang, dari Bapak ini. Kenapa? Bapak kan per bulan dapat. Terus. Masya Allah. Dia ala kadarnya hidup di Jakarta. Ngontrak sederhana. Tidak perlu punya rumah. Kenapa? Karena hidupnya di sana. Ngontrak sederhana. Makanan secukupnya. Semua ditransfer ke rumahnya. Terus ke istrinya. Pulang ke rumahnya. Pulang ke kampung halamannya. Rumah ada. Masya Allah. Tanah ada, Masya Allah. Kendaraan ada. Kok punya? Jawabannya mengatakan, ya saya beli. Bukan kamu 5 tahun kemarin di Jakarta? Iya, saya di Jakarta kerja. Dan uangnya saya tidak habiskan di Jakarta. Itulah pengembara. Kita sekarang punya apapun yang dimiliki. Harta kita, punten. Kira-kira apa yang telah disiapkan di sana nanti. Karena kita nggak lama di dunia. Jangan-jangan bermewah-mewah di Jakarta, pulang ke kampung nggak punya apa-apa. Sengsara itu. Jangan-jangan terus aja di dunia. Punya ini, ganti handphone, ganti motor, ganti itu, ganti ini, beli itu. Semua yang bermerek. Biar kelihatan wah. Pulang nanti ke akhirat nggak punya apa-apa. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Iya, harta yang barokah itu, rizki yang barokah itu adalah yang Anda transferkan ke akhirat. Nggak ada istilahnya tanggung-tanggungan ke akhirat bagaimana. Tenang saja. Abu Dzar Al-Ghifari, subhanallah, Abu Dzar Al-Ghifari, beliau punya rumah sangat sederhana. Teman-temannya datang ke rumah Abu Dzar. Kaget, kenapa? Rumahnya itu kursi nggak ada. Hanya karpet saja, itu pun karpet yang sangat-sangat sederhana. Tempat makanan cuma satu, jadi kalau makanan bruk di situ saja. Makan bersama, nggak ada yang namanya apa ya, aksesoris rumahnya itu nggak ada. Dia tanya, para sahabat, ya Abu Dzar, kenapa kamu tidak beli kursi atau tidak beli karpet atau tidak beli apa, rumah hanya segini saja? Apa jawaban Abu Dzar? Jawabannya sangat nikmat sekali. Beliau mengatakan, aku simpan di rumah satunya lagi. Aku simpan di rumah yang satunya lagi. Subhanallah. Sahabat pada paham. Oh, maksudnya di rumah satunya lagi itu di mana? Di akhirat. Oh, di akhirat di rumah satunya lagi. Ini luar biasa, ikhwat. Saya buat rumah satunya lagi. Masya Allah. Lalu ditanya dengan mengatakan, iya, rumah satu lagi penting, maksudnya di akhirat. Tapi di sini juga penting. Apa dia bilang mengatakan? Kata-katanya, ya, saya tidak mempersiapkan sesuatu yang saya akan tinggalkan, tapi saya akan persiapkan sesuatu yang saya akan jumpai. Subhanallah. Ikhwat sadar nggak? Iya, apa yang sekarang kita miliki itu akan ditinggalkan oleh kita. Kecuali agar dia tidak meninggalkan kita, ini kita ada uang. Iya, ada harta. Bagaimana hartanya agar tidak meninggalkan kita? Agar harta tidak meninggalkan kita,
Punten suruh jemput kita di akhirat nanti biar harta itu duluan pergi ke sana. Masya Allah, terutama bulan Ramadan ini. Ingin saya mendapatkan rizki yang barokah, waduh itu kenyataan sangat luar biasa. Jadi dengan ucapannya saya ingin mendapatkan rizki yang barokah, bagaimana? Nggak usah ragu kalau untuk berkaitan dengan akhiratnya. Kenapa? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Karena apa? Karena kun ka'annaka gharib. Jadilah Anda hidup di dunia. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah Anda hidup di dunia bagaikan apa? Bagaikan pengembara. Yang kedua, lebih dahsyat lagi, au abir sabil, atau bagaikan orang yang sedang musafir. Musafir itu apa? Yang dalam perjalanan. Yang dalam perjalanan. Rasulullah mengatakan, dengan mengatakan ana wa dunya, ana wa masali dunya, kata Rasulullah. Aku dengan dunia, kata Rasulullah, aku dengan dunia itu bagaikan seseorang yang sedang dalam perjalanan panjang, musafir. Terus karena lelah, dia istirahat sejenak di bawah pohon, dan dia minum sejenak, lalu setelah itu dia jalan lagi. Dunia itu bagaikan pohon tempat singgah yang sejenak tadi. Subhanallah. Jadi kalau berbicara tentang masalah rizki, ternyata Masya Allah, nggak bakalan ada habis-habisnya. Karena berbicara tentang rahmat Allah, baiknya Allah, lalu apa? Berkah yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana caranya biar berkah? Itu dia, kaitkan dengan akhirat. Apapun yang tidak dikaitkan dengan akhirat, susah untuk mendapatkan keberkahan. Saya lanjutkan lagi. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Punten. Ya. Ternyata ketika ditanya dengan ya sudah, saya ingin sekali mendapatkan rizkinya. Ya demikian tadi. Terus rizkinya itu yang Allah siapkan bagaimana? Tenang, rizki sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua mungkin ayatnya sering dengar, hafal ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim sebelumnya. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Ini ada kata-katanya. Bisa terjemahkan bebas ya. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan. Dialah Allah yang telah menciptakan bumi terhampar dengan kokoh. Terhampar. Ya, nikmat, terhampar. Famshu fi manakibiha, terhampar dan kokoh. Punten, kenapa dikatakan dalulan? Maksudnya gini, dalulan itu. Bumi itu kan berputar. Sebenarnya bumi itu berputar sebenarnya. Tapi sekarang saya tanya sama teman-teman, kerasa nggak putaran bumi ini? Bayangin kalau kerasa berputar. Dari degan kita ini. Jejerek-jegan kalau bahasa saya. Ya. Kenapa? Ini gimana mau jalannya? Susah, karena buminya berputar. Tapi walaupun posisi bumi itu berputar, tapi zalulan, dikokohkan, terhampar dan kokoh. Famshu fi manakibiha. Ayo Anda berjalan dari ujung ke ujung. Dari ujung untuk apa? Mencari rezeki. Famshu fi manakibiha. Berjalanlah kamu dari ujung ke ujung. Mau kemana? Mau kemana? Rumah ke kantor, kantor ke rumah. Bila perlu nanti misalnya ternyata diberikan tugas berbeda, datang ke sana. Ataupun misalnya pindah ke pekerjaan, datang ke sana. Famshu fi manakibiha. Artinya apa? Jalanlah. Manakib itu ini. Manakib itu ini. Ya, jadi manakibiha ini dan ini. Berarti ujung-ujung. Dari ujung ke ujung. Dari ujung ke ujung. Maksudnya apa? Anda cari rezeki. Famshu fi manakibiha. Wa kulu min rizqihi. Dan makanlah dari rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ilaihim nusyur, dan Anda akan dikembalikan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat ya, ada dua yang saya sampaikan. Kata-kata ketika rizki Allah katakan famshu. Famshu itu apa? Berjalanlah. Berjalanlah. Apa yang aneh? Oh, punten. Allah menyatakan ketika urusan rizki famshu, jalanlah. Ketika urusan rizki, jalanlah. Jalanlah. Tapi kalau urusan sholat, bukan jalanlah, segeralah. Anda bisa sesegera mungkin yang Anda miliki mempercepat untuk sholat apa? Kalau misalnya mempercepat jalannya, fas'au, kalimatnya. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Apabila Anda mendengar panggilan untuk sholat, imma di sini artikan sholat Jumat,
Atau sholat Jumat itu bisa diartikan karena salah satu daripada sholat 5 waktu. Sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya. Ya, sholat 5 waktu. Apabila Anda dipanggil untuk melaksanakan sholat 5 waktu, fas'au. Fas'au artinya apa? Bersegeralah. Cepat-cepatlah. Masya Allah. Urusan rezeki, famshu, jalan. Urusan sholat, lari, cepat. Subhanallah. Ini mah kebalik. Urusan rezeki, lari. Urusan sholat, belum, baru adzan. Ya. Urusan sholat, baru adzan. Belum qomat. Habis qomat, baru rakaat pertama. Ya, baru rakaat kedua. Ujung-ujungnya apa? Yang penting sholat, nggak berjamaah apa-apa. Astagfirullahaladzim. Iya. Giliran udah selesai, nanti yang penting sholat di ujung waktu juga nggak apa-apa. La haula wala quwwata illa billah. Urusan rizki Allah katakan famshu fi manakibiha. Rizki udah ditentukan sama Allah. Udah ditentukan rizkinya. Famshu fi manakibiha. Wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Dan makanan rizki yang Allah siapkan dan akan kembali kepada Allah. Maksud kembali kepada Allah itu bagaimana ya? Punten, teman-teman akan kembali kepada Allah. Bukan hanya kembali. Allah tanya. Tanyanya apa? Yang ditanya ada dalam hadis Rasulullah SAW. La tazulu qadama abdin hatta yus'al. Allah tidak akan menggerakkan kaki seorang hamba. Apakah dikesorgakan, apakah dikerakakan. Sebelum ditanya dengan 4 perkara. Salah satunya yang ditanya itu adalah urusan rizki. Dari mana Anda dapat, kemana mengeluarkannya. Itu kan ditanya. Di antara 4 hal yang ditanya agar tahu saja. Yang pertama ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala an umrihi fima afna. Umurnya habis dipakai apa? Itu yang pertama. Yang kedua wa an ilmihi fima fa'ala bih. Punya ilmu dikerjain apa enggak? Ilmunya diajarkan belum? Apa pelit dengan ilmu? Ilmunya ada manfaat belum? Punya ilmu apa? Dimanfaatin belum? Ada orang yang mau berbagi ilmu itu susah banget. Ada, iya. Dengan mengatakan an umri fi ma'afna. Umurnya bagaimana? Kamu habis umur pakai apa? Ilmunya diapakan? Lalu selanjutnya an malihi pun tadi mengatakan an ilmi fi mafa'al. Lalu selanjutnya pun dengan mengatakan pertama tadi katakan an umrihi fi ma'afna. An ilmi fi mafa'al. Lalu mengatakan wa an malihi min aina iktasaba wa anfaq. Dari hartanya, dari mana dia mendapatkannya dan kemana dikeluarkannya. Itu harta. Lalu an jismi fima ablah, atas jasadnya dipakai apa hancurnya, dipakai apa tuannya. Tapi yang saya ingin tegaskan di sini, yang 4 ini ada satu pertanyaan yang Allah katakan, rizkinya dari mana dia mendapatkannya, seperti apa mendapatkannya. Kalau halal, kemana dikeluarkannya. Wa ilaihin nusyur, dan Allah akan tanya. Subhanallah. Berarti rizki ini Allah sudah tentukan. Rizki ini sudah Allah cantumkan. Kalau kita sudah ditentukan rizkinya, maka punten, saya tidak berlebihan mengikuti perkataan para ulama. Kita hidup di dunia ini sebenarnya untuk menghabiskan rizki yang Allah canangkan buat kita. Habiskan rizki Allah ini. Ayo habiskan. Karena rizki kita masing-masing sudah siap dan sudah dibuatkan. Maka santai. Famshu. Kenapa? Karena rizkinya sudah ditentukan. Maksudnya apa? Santai itu bagaimana? Gak sungguh-sungguh. Bukan tidak sungguh-sungguh. Santai itu artinya adalah, famshu itu artinya apa? Sambil berjalan mencari rizki. Tapi kalau lagi jalan, lihat kanan, lihat kiri. Kalau teman-teman berjalan, insya Allah bisa kita lihat yang kanan, yang kiri, kita konsen. Lagi lewat, Bu, apa kabar? Lagi lewat, iya Om, apa kabar? Pap, apa jalan? Coba kalau lari. Kelihatan nggak kiri kanan? Panik. Intinya, jangan panik mencari rezeki. Iya. Famshu fi manakibiha, jalan. Kalau santai, Masya Allah, teman-teman bisa ngecek. Oh ini haram ini. Oh ini nggak boleh cara begini nih. Santai. Kenapa? Rezeki udah ditentuin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Famshu. Lagi santai ini, lagi jalan ini. Apa? Punten. Waktu sholat. Waktu puasa itu famshu. Famshu. Coba kalau jalan 1 kilo lagi puasa juga, insya Allah masih kuat. Lari 1 kilo secepat-cepatnya. Insya Allah haus. Batal puasanya. Iya. Jadi kalau famshu santai dalam famshu fi manakib. Tapi kalau untuk sholat, punten pas'au.
Ada dalam Al-Quran, ayat satunya lagi mengatakan, wasari'u. Cepatlah. Ila magfiratin min rabbikum, untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ketika beristighfar, ketika meminta ampun pada Allah, jangan santai-santai, itu percepat. Untuk sholat, cepetin. Minta ampunan, cepetin. Jangan nunggu-nunggu nanti. Nantilah. Jangan. Dalam hadis Rasulullah SAW, idza amsayta fala tantazir sabah, wa idza asbahta fala tantazir masa. Jika Anda di waktu pagi, maka jangan sampai Anda nanti sore aja. Jika Anda di waktu sore, jangan mengatakan nanti pagi aja. Siapa yang menjamin kita akan tiba ke waktu yang kita nantikan itu? Kita tidak ada. Ayah, ikhwah akhwatillah. Iya. Maka punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, famshu, jalan. Tapi ketika sholat, tas'au. Ketika istighfar, tasari'u. Masya Allah. Tapi jangan sampai bolak-balik kita ini. Maka ada kata-kata. Punten, ini hadis kursi. Kalimat yang sangat indah. Senang sekali bacakan. Ya ibadi. Hai hamba-hambaku, kata Allah. Qasamtu rizquka fala tat'ab. Sama itu. Aku telah bagikan rizki untuk kalian, maka jangan capek-capek. Maksud capek-capek itu apa? Tadi. Maksud jangan capek-capek itu apa? Karena sudah ditentukan. Maksudnya apa? Waktu sholat. Jangan meninggalkan sholat karena urusan dunia. Itu capek jadi. Ketika sholat tenang hati ini, Masya Allah, nyaman hati ini. Punten, kita ini lupa. Kalau rizki itu untuk menghidupi tubuh ini agar sehat. Tapi kalau ibadah menghidupi ruh ini agar tenang. Dua-duanya disambungkan. Seperti apa Anda perlunya sholat, seperti Anda perlunya makan sebenarnya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Iya. Jadi bagaimana Anda akan tenang mendapatkan uang yang begitu banyak kalau hatinya nggak dikasih makan? Jadinya apa? Hatinya akan hampa, hatinya akan selalu gundah gulana. Kenapa? Nggak dikasih makanan zikir, nggak pernah dikasih makanan sholat, nggak pernah dikasih makanan qiraatul Quran. Itulah artinya dan itulah jadinya. Maka fala tat'abdu. Lihat kata-katanya. Qasamtu rizquka fala tat'ab. Aku telah memberikan rezeki kalian masing-masing. Maka janganlah Anda membuat lelah sendiri. Lelah sendiri itu apa? Waktunya tidur masih kutrak-ketrek dengan kerjaan. Seperti itu, iya. Waktunya ibadah masih saja kutrak-ketrek dengan pekerjaannya. Waktu bersama keluarganya nggak bisa. Kenapa? Kutrak-ketrek dengan pekerjaan. Padahal keluarga itu nomor satu. Yang diutamakan juga adalah sholatnya. Masya Allah. Tapi istirahat pun penting. Tapi semuanya rizki fala tat'ab, kata Allah. Itu yang buat Anda capek. Itu yang buat Anda capek. Fala tat'ab. Lihat kata-katanya. Idza radit ma qasamtuhu ana. Lihat. Iya, kata-katanya. Jika engkau ridha dengan apa yang aku berikan padamu. Jika engkau ridha dengan apa yang aku berikan padamu. Arihta qalbaka wa jasadak. Maka hatimu akan tenang dan jasadmu akan sehat. Irdi bima qasamahu Allahu lakum takun aghnan nas. Irdi bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Anda ridha dengan apa yang Allah berikan, maka Anda menjadi orang terkaya di dunia ini. Itu kata-kata yang sangat indah. Irdi bima qasamahu Allahu laka takun aghnan nas. Anda ridha dengan apa yang Allah berikan, maka itulah yang membuat Anda menjadi kaya di bumi ini. Ridha. Karena Pak, rizki telah ditentukan. Carilah. Dengan cara apa? Jangan capek. Maksud jangan capek itu apa? Tapi kan cari rizki itu capek. Tidak ada yang tidak capek di dunia ini. Tapi maksud capek di sini adalah melepaskan kewajiban-kewajiban yang selayaknya untuk tidak ditinggalkan. Berapa banyak orang lagi Ramadan gini, nggak puasa. Gara-gara apa? Kerja. Kerja apa? Kerja berat. Apakah bangun rumah, apa bangunan gedung, ataupun apa. Dia tidak saum. Alasannya apa? Dengan entengnya mengatakan, kan kerja juga ibadah, saum ibadah, sama-sama ibadah. Astagfirullahaladzim. Keliru. Ya. Ibadah pun bertahap. Ada ibadah yang wajib, ada yang ibadah yang sunnah, ada yang sunnah muakkadah, segala macam. Maka ini adalah wajib yang tidak bisa ditinggalkan. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Nah, punten. Iya.
Jadi ternyata usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, ketika orang ini nanti usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah untuk melaksanakan pekerjaannya, lihat fala tat'ab, jangan capek. Lalu Allah kata idza radita ma qasamtu ana arihta qalbaka wa jasadak. Jika engkau ridha dengan apa yang Allah berikan, maka hatimu akan tenang dan jasadmu akan sehat. Lalu dilanjutkan lagi. Idza ma radita bima qasamtuhu ana. Dan jika engkau tidak pernah ridha dengan apa yang aku berikan. Apa kata-katanya? Subhanallah. Raqidta fil ardi raqtal wuhush. Anda seperti akan berlari di muka bumi ini karena dikejar-kejar ketakutan. Dikejar-kejar yang menakutkan. Dikejar-kejar binatang buas. Jadi kalau tidak pernah ridho dengan apa yang Allah berikan, Anda di muka bumi ini akan selalu berlari. Nggak ada berhentinya. Seakan-akan sedang dikejar oleh binatang buas. Capek. Capek. Nggak ada istirahatnya. Ibadah pun lagi sholat, ingat lagi. Ingat lagi. Ingat dunia-dunia. Capek jadi. Lalu dengan mengatakan, punten, kalimatnya. Apa yang disampaikan? Perkataannya, ya. Jika tidak ridho dengan apa yang Allah berikan, maka Anda akan berlari seperti larinya orang-orang yang dikejar oleh sesuatu yang menakutkan. Lalu, ya, Anda tidak mendapatkan sesuatu kecuali yang telah Allah tentukan. Anda capek pun, waktu saum dia nggak saum. Waktu puasa dia nggak puasa, waktu sholat dia nggak sholat, waktu tidur dia tidak tidur. Apa? Kerja. Kenapa? Karena ketakutan nggak dapat rezeki. Itulah seperti dikejar oleh binatang buas. Tapi walaupun demikian, Anda dapat lalahnya, Anda dapat capeknya, rezekinya tidak akan pernah melebihi daripada apa yang telah aku tentukan. Ya rezeki sudah gitu, ya begitu. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, silakan berusaha. Memang benar man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh akan mendapatkannya. Tapi ingat, wajib adalah wajib. Waktu sholat adalah sholat. Dan ketika dapat, itu bukan milik semuanya. Punten juga ingin ditransferkan ke akhirat. Dengan cara apa? Infaknya, sedekahnya, dan berbagai macam. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Selanjutnya. Iya. Setelah kita mengetahui dengan kata ya, saya ingin mendapatkan, ternyata Allah tuh bertanya tentang rezeki dari mana didapatkan, seperti apa dapatkan, dari mana dikeluarkan. Masya Allah. Ini sedang mengkerucutkan tentang apa namanya yang harta tadi ataupun uang tadi. Dilanjutkan lagi. Subhanallah. Iya. Tadi untuk masalah rezeki famshu, tapi untuk masalah salat fas'au, untuk masalah istighfar fasari'u. Iya. Lalu apa modal agar kita mencari rezekinya ini di tempat ataupun lebih berkah lagi. Rizki yang didapatkan lebih berkah lagi. Tempat sudah di tempat yang syar'i, yang baik, tidak bertentangan dengan syariat. Caranya sudah baik. Rizkinya sudah dapat. Dikeluarkan di jalan Allah dengan benar. Punten. Baru ini yang kelimanya ini tolong jaga istiqomah. Istiqomah. Tanda-tanda mendapatkan rizki yang baik itu atau yang berkah ini, istiqomah apa yang dilakukan. Karena sangat susah dalam kehidupan ketika kita ingin istiqomah. Jujur, yang paling sulit dalam kehidupan ini adalah istiqomah. Apa istiqomah itu? Istiqomah itu adalah, ya tadi, continue terus-menerus yang dilakukannya. Perilakunya, walaupun mungkin jumlahnya bisa berbeda. Karena namanya turun naik, contoh. Makanya Rasulullah kata, sadidu au qarib. Misalnya punten. Iya, misalnya. Ada nggak di antara kita teman-teman datang ke kantor masuk jam 8, itu harus jam 8 misalnya. Iya. Bisa nggak tiap hari jam 8? Mungkin diusahakan sangat bisa, tapi kadang-kadang terlambat. Kadang-kadang dapat terlambat. Tapi nggak apa-apa terlambat. Tapi jangan tidak datang. Itulah kira-kira. Jangan sampai tidak datang. Terlambat nggak apa-apa. Karena memang apa? Karena macet, mungkin karena apa? Yang penting jangan tidak datang. Yang tidak datang itu lebih fatal akibatnya. Sedekah. Tiap Jumat 50.000. Wajar dunia. Lagi nggak punya tren, lagi nggak ada uangnya. Yang penting jangan ditinggalkan walaupun hanya 2.000 masuknya. Walaupun hanya 5.000 masuknya. Itu sadidu au qarib. Itu dia. Subhanallah.
Jadi untuk masalahnya infaknya atau sedekahnya, karena ini menunjukkan daripada berkahnya rizki, jangan ditinggalkan walaupun hanya sedikit. Kenapa? Karena berkaitan dengan apa yang kita punya. Jangan pernah mengatakan, saya lagi nggak punya, biasanya saya 50.000, sekarang saya nggak punya. Terus apa? Saya nggak bisa. Anda punya 5.000? Ada, masukkan 2.000. Anda punya 10.000? Masukkan 5.000. Nggak apa-apa. Aduh, uang saya tinggal 5.000 lagi. Masukin 2.000. Insya Allah. Subhanallah. Maka usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah dengan mata sadidu au qaribu. Tolong istiqomahkan atau mendekati ke tingkat istiqomah. Yang Anda lakukan itu apa? Usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Misalnya, ada acara memang dengan istri, dengan keluarga itu penting sekali. Apalagi suami sibuk. Iya, tidak ada waktu untuk dengan keluarga, dengan anak, dengan istri. Biasanya, misalnya, Masya Allah, sebulan sekali ketika dapat uang, ada sisakan waktu 150.000. Ataupun 200.000 untuk makan di luar misalnya, dengan anak dan istri. Itu kebiasaan baik itu dengan keluarga itu, dengan istri itu, Masya Allah. Seperti itu, ya. Tapi jangan tiap hari, jebol kalau tiap hari. Makan di luar, makan 2 bulan sekali, sekemampuannya lah. 3 bulan sekali, silakan lakukan. Yang bisanya mana? Kebiasaan, Masya Allah di restoran misalnya. Atau di tempat yang mana tempat itu, Masya Allah sekali makan 200.000 3 orang. Atau 200.000 4 orang ini, Masya Allah. Satu waktu lagi nggak ada uang. Tapi punya uang 100.000, punya uang 50.000. Yang penting kira-kira 50.000 makan di mana ya? Bisa berdua, bisa bertiga. 100.000 apa ya? Oh, sekarang mungkin pecel lele yang di pinggir jalan. Ayo makan sama-sama di situ. Kenapa? Jangan ditinggalkan momen-momen indah yang seperti itu bersama keluarga. Istiqomah, kebaikan apapun berkenaan dengan kebaikan, jangan ditinggalkan. Istiqomah. Istiqomah seperti itu. Nah, sekarang sudah bekerja baik di tempat yang baik. Caranya pun sudah baik. Dapat uangnya sudah dikeluarkan di tempat yang baik. Tinggal apa? Istiqomahnya. Istiqomah. Terakhir, yang kelimanya. Agar mendapatkan yang namanya apa? Berkahnya. Punten. Kan berkaitan dengan rezeki. Tolong dalam kehidupannya selalu berhusnudzan. InsyaAllah nanti saya akan dapat lagi. Per bulan ini. InsyaAllah saya jualan ini akan usaha dapat. Apalagi sekarang Masya Allah. Orang yang di kantor bekerjanya, orang yang di mana bekerjanya masih bisa untuk jualan online masih bisa. Sambil santai kita lakukan. Atau bisa apa sampingannya apa? Dengan mengatakan husnudzonnya dengan mata insya Allah saya akan dapat. Insya Allah akan dapat. Kenapa? Punten. Iya. Husnudzon ini adalah yang mengantarkan kepada titik apa yang dipersangkakan oleh diri kita. Kalau teman-teman mengatakan kata-katanya, ucapannya, kalimatnya, kayaknya saya terlambat ke kantor. Insya Allah terlambat. Kenapa? Karena sudah husnudzon, sudah suudzon duluan terlambat. Begitu, iya. Coba, kalau sudah berhusnudzon, Masya Allah, itu yang akan dijadikan oleh Allah. Kata siapa? Hadis kursi. Ana inda dhanni abdi bi, aku akan selalu berada dalam prasangka hambaku. Jika hambaku berprasangka baik, maka akan jadi baik. Namun hambaku berprasangka buruk akan jadi buruk. Jangan-jangan ketidakberhasilan kita sampai saat ini, kita tidak mampu berhusnudzon dengan karir, dengan kemampuan kita, dengan kebiasaan kita. Yang adanya suudzon terus, makanya kejadian. Biasanya kalau hujan begini, saya sakit nih. Sakit ya, kenapa? Udah suudzon. Pas sakit, kayaknya 3 hari biasanya sakitnya. 3 hari sakitnya. Jangan-jangan keterpurukan kita. Karena apa? Karena suudzon kita yang telah mengantarkan ke titik terpuruk itu. Coba berhusnudzon. Iya. Orang ciri-ciri yang akan mendapatkan rizkinya berkah, mampu selalu berhusnudzon dalam kehidupan. Berhusnudzon. Apalagi bulan Ramadan ini. Masya Allah. Bulan Ramadan ini kan ditaati. Husnudzon selalu. Coba aja. Bayangkan. Pagi-pagi aja udah banyak ibu-ibu yang belanja sayuran. Ditanya, Bu buat apa? Buat nanti maghrib. Husnudzon banget dia akan sampai ke maghrib. Iya. Bayangin. Kita kuat puasa karena husnudzon maghrib akan tiba. Coba kalau teman-teman bilang mau puasa? Iya. Alhamdulillah. Kenapa puasa? Iya saya puasa.
Sampai kapan? Sampai maghrib. Saya tanya, maghribnya kapan? Justru itu saya nggak tahu datang nggak maghrib hari ini ya. Insya Allah kita akan putus asa semuanya. Kita siap karena ada maghrib. Akan ditunggu. Kita kenapa puasa ini sanggup melaksanakan ibadah saum? Karena kita yakin maghrib akan datang. Husnudzonnya kita maghrib akan datang. Begitu makan atau begitu berbuka, itu kadang-kadang suami ditanya sama istrinya. Baru maghrib, baru berbuka, baru takjil. Istrinya nanya, Pak, nanti sahur mau makan apa? Belum juga tarawih, belum juga tidur. Ditanya sahur makan apa? Husnudzon. Makanya tiba ke sahur. Sampai hari ini juga sudah ada yang bertanya. Tanya sama keluarganya, mungkin sama istrinya atau sama anak-anaknya. Mungkin ada orang tuanya. Ada nggak yang sudah menentukan nanti sholat Idul Fitri di mana ya? Udah ditentukan. Subhanallah. Demikian. Bahkan ada yang mikir-mikir caranya mudik bagaimana biar aman ya. Bisa jadi berpikir begitu ya. Kayaknya kesini kayak udah ditentuin gitu. Ya, subhanallah. Kenapa? Nah, hal ini kenapa dipikirkan? Karena husnudzon inilah yang akan menjadikan sesuatu yang modal kuat. Husnudzon itu adalah modal yang kuat. Sekali lagi, husnudzon ini kekuatan yang kuat. Kenapa? Karena Allah akan menyempurnakan prasangka kita. Apabila kita berprasangka baik, Allah akan memberikan kebaikan. Apabila berprasangka buruk, itu yang akan didapatkan oleh dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari apa yang disampaikan. Jazakumullah khair ala husni istimaikum. Lakum minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak Ustadz. Wah, ini dapat apa ya? Banyak banget ilmu lagi nih Pak Ustadz nih. Baik itu apa sih berbedanya nikmat, rezeki, terus sampai ke level barokah. Itu juga mungkin kita tanpa sadar kita nggak tahu nih saat kita mendapat rezeki itu rezekinya seperti apa sih. Ternyata kan banyak stepnya nih. Bahkan kalau misalnya dari tadi Pak Ustadz Abi bilang ada 5 step. Yang pertama rezekinya dari mana, terus cara kita mendapatkan, terus apakah kita nyampe meninggalkan sholat atau mendua, terus keluarkan di tempat yang di jalan Allah, insya Allah. Terus yang terakhir mungkin masih banyak juga teman-teman yang masih belum istiqomah. Ini juga menjadi introspeksi diri saya pribadi sih Pak Ustadz. Alhamdulillah. Dan mungkin di bulan Ramadan ini memang harusnya kita lebih banyak untuk introspeksi juga. Dan alhamdulillah dengan diterangin kembali nih oleh Ustadz Abi, jadi kita jadi makin tahu, jadi kita bakal kayak gimana sih, mungkin kita bisa, yaitu husnuzonnya kita harus lebih, oh yakin nih, mungkin nanti sore kita jadi bisa, oh ya udah nanti kita beramal deh, atau enggak, oh nanti kita bagi-bagi takjil, ya mungkin itu menjadi salah satu ladang berkah insya Allah. Nah, mungkin dari teman-teman yang lain, jika ada yang mau bertanya, boleh langsung di unmute atau ditulis di komentar, nanti biar bisa dibacakan. Monggo yang mau nanya-nanya, mumpung ada Pak Ustadz Abi nih, alhamdulillah. Terus juga tadi saya sempat apa ya Pak Ustadz ya, mungkin kalau saya pribadi masih apa ya, saat bekerja mungkin funksinya masih belum berjalan nih, jadi mungkin masih lebih banyak porsinya kerjaan-kerjaan. Dan mungkin kalau misalkan untuk panggilan sholat atau apa, bisa dibilang masih suka rada miss gitu Pak Ustadz. Ya itu ya mudah-mudahan dengan pas dapat insight dari Pak Ustadz Abi, mudah-mudahan bisa istiqomah, bisa memperbaiki ibadah-ibadahnya. Amin. Sama-sama berusaha kita. Insya Allah. Soalnya ya kembali lagi kita nggak pernah tahu nih Pak Ustadz. Mungkin saat kita berpikir ini baik, tapi baik menurut kita, tapi kita nggak pernah tahu ini baik menurut agama atau apa, karena mungkin pengetahuan kita yang masih kurang, atau kita masih banyak harus belajar lah Pak Ustadz. Kurang lebih gitu sih. Nah mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, dipersilakan. Nah, nih
Pak Ustadz, ada yang bertanya nih Pak Ustadz. Kadang antara husnuzon kepada Allah dengan hitung-hitungan manusia gak selaras. Misalkan tadi diperkirakan kita akan telat dari sisi jarak dan waktu. Nah, bagaimana cara supaya bisa selalu husnuzon kepada Allah, Pak Ustadz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana caranya ya agar selalu berhusnuzon pada Allah Subhanahu wa taala? Sebenarnya hadiah yang terindah bagi seorang yang beriman itu adalah selalu mampu berhusnuzon. Iya. Tapi ingat, husnuzon itu lawannya suudzon. Iya. Ketika kita sudah berhusnuzon, saya insya Allah bisa ke sana. Tapi dengan syarat usaha, doa itu jangan ditinggalkan. Wow, udah tahu perjalanannya itu perlu waktu setengah jam. Nggak apa-apa. 5 menit juga cukup, saya husnuzon aja. Di luar dugaan. Maksudnya apa? Nggak mungkin menabrak daripada hal yang seperti itu. Iya. Jadi dengan mengatakan, ya emang sudah setengah jam. Jadi dengan mengatakan, katakan usikum iya ya nafsi bitaqwallah. Bagaimana caranya agar kita mampu untuk selalu berhusnuzon, punten? Karena husnuzon ini berkaitannya, punten ya, dengan hati, dengan iman. Semakin imannya kuat, maka akan selalu berhusnuzon dengan apapun yang terjadi. Hatta walaupun dia mendapatkan musibah. Husnuzon. Kenapa? Karena belum tentu baik apa yang kita inginkan. Tapi apa yang Allah berikan pasti baik. Itulah husnuzon. Iya. Jadi apapun yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, apapun yang kita pikirkan, itu belum tentu baik buat kita. Tapi apapun yang Allah hadiahkan, Allah yang berikan, itu pasti baik buat kita. Kenapa? Mustahil Allah memberikan sesuatu kepada kita yang mencelakakan kita. Karena dalam hadis kursi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Allah menyatakan, aku haramkan untuk diriku sendiri menyakiti, menzalimi orang lain. Menzalimi makhluk-makhlukku. Jadi Allah itu tidak akan pernah menzalimi makhluknya. Tapi kenapa dia ini bisa mendapatkan kesengsaraan? Dia itu bisa masuk kena hukuman. Bukan karena Allah, karena perilaku dia sendiri. Allah itu memberikan undang-undang, memberikan peraturan, memberikan apa, semuanya baik-baik. Cuma dia bisa celaka, dia bisa melakukan, dia bisa misalnya tabrakan lah. Ya itu karena kekeliruannya. Kekeliruan diri sendiri ataupun kekeliruan orang lain. Ada kan yang buang sampah siapa, yang kebanjirannya siapa. Nah itu yang salahnya itu, yang seperti itulah kira-kira ya. Jadi dengan katakan itu semuanya bima kasabat aidinas, kerusakan yang ada di muka bumi ini karena pure kesalahan manusia. Kesalahan manusia. Tapi kalau Allah tidak pernah ingin menzalimi seorang hamba itu nggak pernah ada. Jadi pun kan husnuzon itu bergeraknya daripada keimanan. Semakin dekat dengan Allah, semakin apapun yang terjadi, maka dia akan selalu husnuzon dalam kehidupan. Apapun yang terjadi, ingat, Anda hidup berhusnuzon, maka Anda akan menjadi tenang dan dunia akan menjadi lebar. Tapi Anda hidup dengan suudzon, dunia akan menjadi sempit dan menjadi gelap. Kalau suudzon, ngelihat orang, jangan-jangan dia itu, jangan-jangan dia itu, jangan-jangan gitu. Aduh, udah capek. Mau hujan dikit, ya jadi hujan. Oh banjir deh, nggak bisa. Mungkin Jakarta banjir itu karena orang sudah bersuudzon setiap banjir. Setiap hujan, pasti banjir nih. Jakarta banjir nih, hujan, banjir. Udah banjir semuanya. Iya, coba kalau misalnya, tapi sambil usaha. Sekarang di Pemprov DKI-nya, Masya Allah, bikin itu, bikin ini, bikin itu. Tolong bantu. Bukan hanya dengan bantu dengan fisik, dengan husnuzon, cobalah gitu. Cobalah berhusnuzon untuk segala, karena ini penting sekali berhusnuzon. Minimal husnuzon terhadap diri kita sendiri. Sekali lagi, bagaimana caranya untuk membuat husnuzon dalam hati ini? Jawabannya adalah husnuzon berkaitan dengan hati. Hatinya pasti dan keimanan. Ketika semakin mesra dengan Allah Subhanahu wa taala, apapun yang menyakitkan dirinya, kalau sudah ada husnuzon dalam hatinya, dia akan selalu tersenyum, menerima qada qadar. Maka ada kata-kata iman terhadap qada qadar. Susah orang itu mendapatkan iman kepada qada qadar kecuali orang itu mampu berhusnuzon dengan apa yang ada. Berhusnuzon. Jadi Masya Allah, pertanyaan sangat baik sekali. Bagaimana caranya saya bisa menumbuhkan husnuzon dalam jiwa ini? Jawabannya adalah dengan cara memperdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin tahu kepada Allah, semakin tahu kalau Allah sayang kepada kita. Dan semakin tahu kalau semuanya itu adalah kekeliruan kita ketika ada satu keburukan. Namun ingat,
ketika kita sudah, misalnya husnudzon, udah usaha, udah kerja, udah doa, husnudzon, dapat kayaknya ini, dapat saya. Ternyata nggak dapat juga. Husnudzonnya, memang Allah ingin berikan saya yang terbaik, dapatnya cuma segini. Alhamdulillah. Dengan keikhlasan itu, dapat pahala. Lihat. Ikhlas menerima. Tadinya begini. Oh, saya akan dapat 5 juta, 85 juta, 5 juta. Dapat 1 juta. Aduh, dapat 1 juta. Pertama, 1 juta ini Allah kasih dengan barokahnya. Harapan yang 4 juta ini, itu tidak hilang. Tapi apa? Sebagai pahala kelak di akhirat. Dengan ikhlas menerima, keikhlasan menerima dengan apa yang terjadi lebih besar ketimbang 1 juta itu tadi. Jadi seperti itu. Kita ini bermain bukan hanya di dunia. Tapi apa? Barokah itu sampai di akhirat. Barokah itu sampai di akhirat. Seperti itu. Kalimat yang sangat-sangat mudah untuk dipahami oleh diri kita. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa jawab pertanyaan dari teman. Jadi intinya kita harus banyak-banyak beriman. Terus hati kita juga harus lebih ikhlas mungkin ya Pak Ustadz ya, untuk menerima apapun yang Allah berikan. Insya Allah itu yang terbaik untuk kita. Nah, terus ada lagi Pak Ustadz yang bertanya, apakah kalau kita mendapatkan suatu materi, terkadang tidak terasa nih, habis begitu aja. Apakah itu ciri dari rezeki yang tidak barokah? Iya, subhanallah. Iya, ketika dengan mengatakan kita punya materi, punya harta, tiba-tiba habis begitu saja. Apakah ini merupakan tanda-tanda rezeki yang tidak barokah? Punten. Pertanyaannya tanpa merasa hormat. Ketika dengan mengatakan habis begitu saja, tolong cek. Tidak jawab dulu mengatakan barokah atau tidak barokah. Cek. Ada yang nyangkut di akhiratnya nggak kira-kira? Apa yang nyangkut di akhiratnya? Ya, apa yang nyangkut di akhiratnya? Oh, iya, kemarin cuma dipakai buat itu, buat ini. Nggak ada nyangkut ke akhiratnya. Nah, itulah. Sekali lagi, apapun yang dikaitkan dengan akhirat dan akan dijumpai di sana, itulah barokah. Tapi kalau hanya habis, punten kesana kemari gak karuan, gitu ya. Ketika dapat rizki, apa yang didapatkan? Ketika dapat materi, apa yang pertama dipikirkan? Maka tolong, ketika pertama dapat rizki, pikirkan rumah kita yang abadi. Rumah kita yang langgeng, apa kira-kira akan dibangunnya di sana itu apa? Jadi kalau habis begitu saja, tanpa ada nyangkutnya di akhirat, maka takutnya itu dikategorikan tidak barokah. Maka punten sekali. Untuk teman-teman, ikhwat berbaik, ketika dapat apa yang didapatkan, untuk suami begitu dapat, lalu mengatakan ke istri dulu dan ke anak-anak. Ini untuk bulanannya. Itu dulu. Iya, itu dulu. Subhanallah. Itu dulu, karena ini adalah sebaik-baik sedekah, sebaik-baik nafkah itu kepada istri dan kepada keluarga, maksudnya kepada anak. Itu yang terpenting. Tapi kalau misalnya, jadi apakah begitu ada materi berhilang begitu saja, itu bertanda tidak barokah? Cek dulu. Dengan mengatakan, kemana dikeluarkannya? Oh enggak kok, saya kesini. Oh barokah insya Allah. Dan tenang, Allah akan ganti lagi kalau seperti itu. Dengan yang lebih baik, lebih barokah. Tapi kalau seandainya ternyata habisnya, dipikir-pikir, enggak sih kayaknya cuma dipakai itu, dipakai ini, dipakai ini, dipakai itu, dipakai ini. Maka apa yang terjadinya? Itu akan kehilangan daripada keberkahan yang ada. Jadi tolong cek kembali, kemana dikeluarkannya. Karena begitu, iya, kemana dikeluarkannya. Kalau kerjaan tempat bagus, caranya juga bagus, dapat di tangan, cuma kok hilang begitu saja, kemana? Kalau di tempat yang baik, berarti hilang begitu saja kata-kata ini, itu pun jangan khawatir, malah Anda tersenyum. Alhamdulillah, kenapa ada tabungan saya di akhir? Kenapa? Dan itulah perlu kesabaran yang ada. Sabar itu bukan saat menahan emosi, tidak, tapi sabar pun ketika menahan hawa nafsu. Hawa nafsu untuk dunia dan akhiratnya demikian. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Nah, ini mungkin yang terakhir nih Pak Ustadz. Silakan. Jadi ada yang bertanya, kita menghadapi orang yang akhirnya jadi tidak maksimal usaha karena pemahaman rezeki itu sudah ada porsinya. Namun untuk ibadah orang itu sangat baik. Bagaimana untuk memberikan semangat seorang tersebut agar dia itu semangat lagi mencari rezekinya? Apakah memang saya yang kurang paham sehingga mengira usaha dari orang tersebut itu kurang maksimal, Ustaz? Iya, jazakumullah khair. Berarti kalau ada orang kelihatannya punten ya, ini harus kita benahi. Dibenahinya gini ya.
orang ini ada orang yang mulia dan lebih mulia lagi. Kemuliaan orang ini bukan untuk dirinya sendiri. Dia cukup untuk dirinya sendiri, itu orang yang mulia. Namun orang yang lebih mulia bisa mencukupkan orang lain. Kalimatnya, Anda sudah cukup dengan rezeki yang Anda punya. Tapi jika Anda menjadi ingin lebih mulia lagi, bisa nggak bantu orang untuk memberikan keperluannya? Masya Allah. Seperti itu. Jadi niat untuk sendiri dan niat untuk berinfak itu jauh lebih indah lagi. Kalau hanya untuk memikirkan sendiri, punten, itu ya baik. Mencari yang halal untuk kehidupan sendiri, istri, keluarga, itu baik. Tapi pernahkah memikirkan orang lain? Sempurna iman seseorang ketika mampu memikirkan orang lain dan mampu untuk membantu orang lain. Itulah dia. Jadi kalau mengatakan kelihatannya dia kurang maksimal, padahal dia masih mampu untuk melakukan itu, mampu untuk melakukan ini. Berarti digeseknya, dibilangnya, disampaikannya dengan mengatakan, punten, kadang-kadang kita ini ingin menyampaikan sesuatu, niatnya baik, cuma kata-katanya tidak baik. Sehingga mengatakan, kamu salah, memang rezeki telah ditentukan, tapi harus lebih usaha lagi. Misalnya, sebenarnya itu bagus kata-katanya, maksud keinginan baik, tapi lebih baik lagi dengan ucapan mengatakan kata-katanya, kamu punya kemampuan, diangkat, kamu tuh hebat, kamu tuh cerdas. Ibadah tidak kehilangan, itu nggak kehilangan, tapi kemampuanmu itu kalau di-upgrade gitu ya, dinaikin lagi sehingga mendapatkan lebih, Anda bisa bantu yatim. Anda bisa itu, Anda bisa itu. Mungkin yang lainnya bisa lakukan apa. Kadang-kadang, saya udah cukup begini saja. Iya, Anda cukup begitu, tapi di sekeliling Anda banyak yang kekurangan. Kadang, ya saya mau qanaah, saya cukup dengan adanya begini. Ingat, Islam ini mengajarkan bukan hanya untuk memikirkan kehidupan diri sendiri, tapi man lam yahtam bi amril mukmin. Siapa yang tidak pernah memikirkan kehidupan orang lain, waduh, itu belum dikatakan sempurna imannya. Maka mau nggak Anda, ibadah Anda udah bagus, sholat Anda udah bagus, udah maksimal banget nih, rajin. Cuman kayaknya nih, kemampuan Anda dalam mencari nafkah ini, sayang, kenapa tidak bisa dilebihkan agar bisa membantu orang lain? Iya, untuk lebih membantu orang lain. Makanya punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, ketika ada masjid mau dibangun. Apa enggak terenyuh kita ingin membangun juga sebagai sedekah jariah yang panjang? Iya. Maka bagaimana caranya? Cari nafkah. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, ya. Islam mengajarkan istilahnya dengan kata-kata bahasa simpelnya menjadi orang yang punten bahasanya. Orang yang serba berkecukupan. Bahasa paling gampangnya orang kaya, begitu ya. Tapi kekayaannya tidak disimpan di hati, tapi kekayaannya disimpan di tangan. Sehingga untuk bisa mengeluarkan ke sana kemari, infak, sedekah segala macamnya. Jadi tolong sampaikan caranya itu puji dan angkat. Kenapa? Agar lebih bisa memikirkan orang lain, bukan hanya memikirkan diri sendiri. Kalau memikirkan diri sendiri, itu bagus. Cari halal, tapi jauh lebih mulia ketika memikirkan yang di samping kiri kanan yang mungkin kekurangan dan bisa kita bantu semaksimal mungkin, semampu kita mungkin untuk melebihkan apa yang kita dapatkan, maksimal usahanya, lalu punten diberikanlah apa yang ada untuk orang lain. Seperti itu mungkin, wallahu a'lam bishawab. Ya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jawab untuk yang tadi bertanya. Jadi misalkan ada seperti itu, kita harus lebih bahasanya persuasif ya Pak Ustadz ya. Jadi lebih kita memberikan motivasi-motivasi yang mungkin bisa menjadi impact bagus, yang lebih bagus lagi, kurang lebih seperti itu Pak Ustadz. Iya. Alhamdulillah ini sudah banyak banget yang didapat dan pertanyaan-pertanyaan, dan insya Allah mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan ini menjawab untuk teman-teman sekalian. Dan karena ini mungkin sudah harus kembali lagi Pak Ustadz, mohon maaf, jadi mungkin sudah ada teman-teman yang harus mulai bekerja lagi insya Allah untuk mencari nikmat rezeki yang barokah insya Allah. Jadi mungkin kalau misalkan teman-teman ada yang mau bertanya, nanti mungkin bisa di lain kesempatan atau enggak di next sesi nanti bisa kita mungkin tanya langsung ke Ustadznya insya Allah. Mungkin kita akhiri dulu ya Pak Ustadz Abi. Baiklah, demikian untuk kajian
hari ini, dan alhamdulillah sudah, ya mudah-mudahan kita juga bisa mencerna apa yang diberikan, dan bukan cuma mencerna, kita juga bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita. Dan karena sekarang lagi masih masa pandemik, kita tetap ikuti protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan dulu, tidak berkerumun. Jadi kita tetap ikuti semua protokol-protokol kesehatan, dan untuk puasanya semoga kita semua lancar dan menjadi barokah, insya Allah. Baiklah, saya akhiri untuk kajian pada juhur ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Ustadz Abi. Waalaikumsalam. Tutup dengan kafarah. Alhamdulillahirabbil Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Izin pamit Mas Boni semuanya. Jazakallahu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz. Alhamdulillah.